أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat As-Saff ayat 10 sampai 12 yang tadi saya bacakan adalah salah satu penggalan ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang yang beriman satu jenis bisnis. Semua kita pengen dapat tawaran investasi atau perniagaan, perdagangan yang keuntungannya besar. Sehingga ketika ada seorang teman kita yang udah berpengalaman, dia punya uang, nawarin kita untuk kerjasama bisnis, dan kita ngelihat itu sesuatu yang sangat worth it, sangat menjanjikan, maka kita pasti langsung semangat. Kita langsung tiba-tiba kayak punya gairah lagi dalam menjalani hidup. Kita jadi lupa waktu. Kita bisa berangkat pagi pulang malam, kita kerja banting tulang, kita terus berusaha pantang menyerah karena kita mengharapkan sesuatu yang sangat besar dari usaha ataupun bisnis tersebut. Begitulah semangat orang ketika mendapatkan tawaran dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang yang beriman tawaran yang lebih baik daripada itu, dunia dan akhirat. Allah mengatakan, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala tijaratin, kepada satu tijarah. Tijarah itu adalah bisnis. Tijarah itu adalah perdagangan. Tijarah itu adalah sebuah usaha yang tunjikum min azabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, dari azab api neraka. Di sini aja di awal Allah Subhanahu wa taala udah memberi semacam sebuah janji bahwa tawaran Allah ini pasti terjamin membuat kita akan untung, gak mungkin rugi, gak mungkin celaka, gak mungkin bangkrut, gak mungkin nyesel. Ini sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang membuat kita pasti untung dan membuat kita selamat dari semua kebangkrutan. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa dari kita yang tidak ingin selamat dari api neraka? Kalau dari api neraka aja selamat, apalagi dari siksaan, ujian, ataupun keburukan yang lebih ringan dari itu. Ini artinya Allah lagi ngomong ke kita kayak gini, wahai hambaku, mau gak aku tawarin kalian sebuah akad, sebuah agreement, sebuah perjanjian, sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari semua kesusahan nanti di akhirat, bahkan di dunia. Yang kalian ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah. Yang ketika di dalam alam barzakh dilapangkan barzakh kalian. Yang ketika di padang mahsyar kalian tidak akan kepanasan dan tidak akan kesusahan. Yang ketika melintasi sirat, kaki kalian tidak akan terlilit oleh duri-duri di sirat. Yang ketika sampai di ujung sirat, kalian tidak akan tergelincir di dalam lubang-lubang neraka jahanam. Jangankan nerakanya, asapnya aja kalian tidak akan rasakan. Kalian selamat di dunia dan di akhirat. Mau nggak, kata Allah, aku tawarkan sebuah perdagangan yang benar-benar untung lebih daripada semua perdagangan di dunia. Berapa gaji kalian selama ini? Berapa omset kalian selama ini?
Berapa profit kalian selama ini? Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan di dalam surat As-Saff. Allah lagi ngasih kita tawaran selamat dari api neraka loh. Semua kita mengatakan Allahumma najjini minan nar, najjini minan nar. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Di akhir duduk tahiyat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berdoa dari min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Sekarang Allah menjawab doa kita dengan sebuah tawaran. Mau nggak kalian aku tunjukkan satu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, azab yang menyakitkan, azab yang sangat menyiksa? Lalu kita bertanya, apa itu ya Allah? Tentu ya Allah, kami ingin selamat dari api neraka. Bagaimana caranya ya Allah? Allah menjawab di ayat ke-11 dengan dua amalan yang menjadi perniagaan antara kita dengan Allah. Satu, tu'minun, iman, percaya, yakin dengan tawaran Allah. Percaya bahwa perniagaan ini pasti untung. Belajar yakin bahwa perniagaan ini nggak mungkin rugi. Belajar yakin bahwa perjanjian kita dengan Allah itu nggak mungkin sia-sia. Nggak ada lagi niaga ataupun tijarah yang lebih hebat daripada tijarah bersama Allah. Nggak ada lagi perjanjian bisnis yang lebih menguntungkan seperti bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar yakin tentang itu. Ini syarat yang pertama kalau kita pengen berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Kalau kita masih berpikir memang mungkin saya untung, gimana kalau nanti saya rugi? Ini belum yakin. Orang seperti ini tidak berniaga dengan Allah, tetapi dia berniaga dengan wasawis, dengan keraguan-raguan yang ada di dalam dirinya. Nggak boleh ragu-ragu, harus trust kepada Allah, believe kepada Allah, keep the faith dengan Allah, athiqah billah. Ini syarat yang pertama. Kalau dalam bahasa bisnis, kamu percaya nggak sama saya? Percaya. Ya udah, kamu ikutin ya arahan saya, mentoring dari saya, coaching dari saya, training dari saya, kamu ikutin. Nggak boleh bantah, karena saya pengalaman, kamu newbie. Karena saya punya track record, kamu baru belajar. Karena saya punya networking yang kamu nggak punya. Saya punya modal yang kamu nggak punya. Jadi kamu ikutin saya, kata mentor kita dalam bisnis, kata coach kita dalam bisnis. Maka Allah mengatakan tu'minu nabillahi wa rasulih. Percaya deh sama Allah dan Rasul. Percaya kalau Allah bilang halal, lakukan. Kalau Allah bilang haram, tinggalkan. Percaya kalau Allah meminta sesuatu dari kita, itu untuk kebaikan kita. Kalau Allah melarang sesuatu dari kita, itu untuk menghindari keburukan atas diri kita. Belajar, yakin. Setelah yakin, yang kedua syaratnya tujahidun. Kalian bersungguh-sungguh. Kata jihad secara makna bahasa artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam apa? Fi sabilillah, di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah itu artinya bersungguh-sungguh dalam membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dakwah. Apakah itu dakwah pendidikan dengan kita terlibat dan mendukung program-program pendidikan seperti pesantren, sekolah, komunitas mengaji, atau program dakwah sosial dengan gerakan-gerakan sosial membantu orang-orang yang kurang mampu, anak yatim, atau program dakwah ibadah dengan membangun masjid, rumah ibadah, dan seterusnya. Artinya wa tujahidun fi sabilillah, kalian bersungguh-sungguh di jalan Allah itu artinya kalian terlibat dalam mengagungkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Sehingga ketika agama Allah ini eksis di bumi, pasti dia akan menjadi rahmah, akan menjadi kebaikan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta. Semakin Islam itu eksis, maka semakin adil kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin banyak orang yang sejahtera, semakin banyak orang yang dibela dan dibantu karena dia terzolimi. Inilah yang disebut dengan wa tujahidun, terlibat bersungguh-sungguh di jalan Allah atau dalam mengagungkan, mengeksiskan, memanggungkan agama Allah atau memanggungkan Islam di atas muka bumi. Dengan apa kita terlibat atau mensupport manggungnya agama Allah di muka bumi? Dengan harta kalian dan diri kalian. Salah satunya adalah dengan harta kita.
sebetulnya di sini bukan pilihan sih. Harusnya dua-duanya idealnya. Artinya kita secara fisik, waktu, pikiran, dan tenaga terlibat dalam membantu manggungnya agama Allah, manggungnya Islam di muka bumi, dan juga dengan harta kita. Kita punya sedikit rezeki, kita berikan fisabilillah. Apalagi ketika kita punya banyak rezeki. Para sahabat dulu tidak bersedekah nunggu kaya. Mereka bersedekah setiap kali mereka dapat kesempatan. Ada yang bersedekahnya hanya dengan segenggam kurma, ada yang bersedekahnya di jalan Allah. Mereka membantu dakwah Nabi, karena dakwah Nabi itu intinya adalah ingin memanggungkan Islam di muka bumi supaya menjadi rahmatan lil alamin. Dan itu tidak akan terjadi ketika Nabi hanya bekerja sendiri dalam dakwah. Walaupun Allah Maha Kuasa melakukan itu, tetapi Allah ingin membuat sebuah syariat, membuat sebuah SOP, membuat sebuah sunnatullah bahwa manggungnya Islam itu ketika kaum muslimin terlibat dengan sungguh-sungguh tujahidun fi sabilillah, bersungguh-sungguh dalam membantu agama Allah manggung dan eksis di muka bumi, sehingga kaum muslimin punya saham di dalam manggungnya Islam. Kalau kita nggak punya saham, Allah bisa memanggungkan Islam, tetapi kita yang rugi, karena ketika Islam manggung kita tidak punya kebaikan apa-apa yang menjadi jariyah. Tapi kalau kita punya saham dalam proses manggungnya Islam, kita menyediakan panggung, kita mengkader para talent, I.O. dan seterusnya, ini dalam analogi event. Lalu ketika panggung itu ramai, panggung itu eksis, panggung itu punya banyak pengikut, maka kita mendapatkan kebaikan dari investasi kita di panggung itu. Kalau dalam urusan bisnis, maka dalam urusan agama juga demikian. Ketika Islam eksis, orang berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong ngaji, berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong untuk melakukan amal solih, maka kita yang punya saham dalam manggungnya Islam itu akan mendapatkan pahala jariyah ataupun passive income yang tidak pernah berhenti, ngalir sampai akhir hayat kita. Bahkan kita udah kembali kepada Allah, dia masih mengalir. Itu yang disebut dengan bi'amwalikum wa anfusikum, diri kita dan harta kita. Dan Allah pertegas lagi di kalimat terakhir, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata perniagaan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengerti. Daripada apa? Daripada semua perniagaan-perniagaan yang pernah dilakukan manusia di muka bumi, maka sesungguhnya perniagaan dengan Allah lah perniagaan yang paling istimewa. Allah tidak berhenti dengan hanya janji tentang keuntungan dan selamat dari api neraka. Di ayat ke-12 Allah memperjelas lagi keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan nanti di akhirat, yaitu ampunan dosa dari Allah. Ternyata bersungguh-sungguh membantu manggungnya agama Allah Islam, balasan di sisi Allah itu adalah ampunan dosa. Setiap detik kita berada fisabilillah itu akan menggugurkan dosa kita. Setiap detik. Kebayang ketika orang terlibat dalam dakwah secara fisik, secara waktu, sehari mungkin dia incas di dakwah itu 1 jam, maka dalam 1 jam itu dia mendapatkan ampunan dosa yang sangat banyak dengan jumlah yang luar biasa. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah menghapuskan dosa-dosa kalian dengan makna jamak, dengan diksi bermakna banyak. Ini artinya berinfak fisabilillah atau membantu dakwah Allah baik secara diri maupun dengan harta kita adalah cara untuk mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa kita di masa lalu. Siapa dari kita yang gak punya dosa di masa lalu sehingga merasa gak butuh ampunan Allah? Ternyata ampunan itu bisa kita dapatkan ketika kita terlibat dan punya saham dalam memanggungkan agama Allah. Kemudian Allah jelaskan lagi, wa yudkhilkum jannat, Allah masukkan kalian ke surga, dijamin masuk surga. Siapa yang gak mau? Kita sering bilang, enak ya para sahabat, mereka dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dalam satu hadis dikatakan mereka ahli surga. Nanti ada sahabat yang lewat depan Nabi, kata Nabi dia ahli surga. Terus kita kayak ngerasa cemburu. Apakah kita pikir kesempatan itu udah selesai hanya di generasi sahabat? Enggak. Al-Quran itu adalah ayat untuk akhir zaman, bukan hanya di generasi sahabat, sampai akhir zaman. Semua orang yang ingin mendapatkan kebaikannya generasi sahabat bisa mendapatkan yang sama dengan mengamalkan ayat-ayat Allah. Salah satunya ini, kita juga bisa mendapatkan jaminan surga. Caranya berniagalah dengan Allah, berdaganglah dengan Allah, berakadlah dengan Allah. Bangun, yakin kepada Allah
lalu bersungguh-sungguhlah untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah tawarkan di surat As-Saff. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang yang kalau ditanya kerja apa, bisnis apa? Bisnis sama Allah. Keuntungannya jauh lebih besar daripada berbisnis dengan manusia. Jadi kita semuanya adalah bisnismen, semua kita entrepreneur. Hanya kita entrepreneurnya bukan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan Allah, sebaik-baik pemodal, sebaik-baik yang akan membeli barang dagangan hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum.